Langkah selanjutnya adalah membuat daftar nama. Nah, teman-teman, saya mau tanya nih, Anda mau bisnisnya serius atau main-main? Kalau main-main, nggak usah bikin daftar nama. Tapi kalau Anda serius, Anda benar-benar pengen mencapai target sukses Anda itu benar, Anda harus pakai daftar nama. Orang yang nggak pakai daftar nama, itu nggak mencapai targetnya nggak benar. Bisnisnya mengalir dan nggak nyampe-nyampe. Yo, siapa yang udah bertahun-tahun ngalir nggak nyampe-nyampe? Udah berbulan-bulan, bahkan udah setahun, 2 tahun, 3 tahun. Itu karena Anda nggak pernah menerapkan prinsip penting di dalam profesional seorang marketing, seorang reseller. Anda harus punya patokan namanya daftar nama. Daftar nama ini penting karena bekerja tiap hari itu harus pakai daftar nama. Orang yang bekerja di bank sebagai telemarketing, tiap hari kerjaannya cuma nelponin sesuai data yang ada di bukunya dia. Tiap hari kerjaannya nelpon. Nelponnya ditarget 10 orang, 20 orang, 30 orang per hari. Gitu. Jadi nggak diem, tiap hari itu kita ada kerjaan. Minimal nelpon orang. Bukan pelongo-pelongo tiap hari. Sambil berpikir, kenapa ya bini saya nggak jalan-jalan? Ya kalau mikir doang mah nggak akan jalan. Anda harus punya daftar nama. Daftar nama ini penting. Nggak ada bisnis besar yang nggak punya daftar nama, itu nggak ada. Warung aja punya daftar nama orang-orang yang utang kok. Warung kecil itu loh punya daftar nama orang utang. Anda bisnis miliaran nggak punya daftar nama. Daftar nama adalah aset yang paling berharga. Pak, saya udah punya kan kontaknya di handphone. Hati-hati, banyak orang kehilangan aset gara-gara kehilangan kontak handphone dan datanya hilang semua. Oleh karena itu, wajib ditulis. Ya, daftar nama wajib ditulis. Nah, dengan memiliki daftar nama, teman-teman akan membuat kerja itu lebih cepat, lebih terstruktur, nggak bingung. Sekarang mau ngapain ya? Terus besok ke siapa ya? Besok nanyain siapa ya? Yang suka-suka bingung tuh, pasti nggak punya daftar nama. Ya, coba siapa yang suka bingung? Saya mau tanya, punya nggak Anda daftar nama? Ngerti nggak daftar nama? Bingung, besok bingung, besok bingung, besok bingung, itu karena nggak punya daftar nama. Kerjanya tidak terstruktur. Kerjanya itu ya bingung, karena nggak tahu mau kemana. Dan orang-orang yang mau kita hubungi harus tertulis rapi, gitu ya. Makanya kerjaannya benar. Nah, kalau Anda nggak punya daftar nama, wah, repot. Tapi bayangkan kalau Anda punya daftar nama, mitra Anda punya daftar nama, mitranya mitra Anda punya daftar nama. Hmm, itu udah bisa diprediksi itu kesuksesan Anda. Hanya dengan melihat daftar nama saja. Contoh daftar nama itu nanti prinsipnya gini, jangan pilih-pilih. Anda dikelompokkan boleh, tapi jangan dipilih-pilih. Tulis aja semua orang yang Anda kenal. Saudara, semuanya. Nggak usah mikir, dia mah nggak mau. Tulis aja. Tulis aja. Tugas Anda itu disuruh nulis, bukan disuruh menentukan mau dan tidak mau. Banyak orang itu menentukan di depan, padahal nyuruhnya ditulis, bukan disuruh menentukan. Menentukannya nanti ada proses verifikasinya. Nah, nanti di belakang ya, tulislah minimal 100. Harus punya minimal 100. Pasti punya 100. Nggak ada orang nggak punya 100 daftar nama, terlalu. Upgrade terus daftar nama. Jadi daftar nama itu habis 100 di-upgrade. Kalau para mentor Anda, daftar nama itu kehabisan, terus kehabisan. Sampai kurang-kurang daftar namanya itu, sampai nyari daftar nama baru. Sampai habis. Tapi kalau yang Anda, daftar namanya utuh. Nama teman-temannya dikenal masih utuh, teman kerja masih utuh, teman main masih utuh. Pantesan gak sukses. Daftar namanya, database-nya masih utuh. Kalau mentor itu benar-benar habis. Nggak ada terlewat. Makanya dia melakukan namanya prospek. Kenapa prospek? Untuk mencari daftar nama baru. Prospek orang-orang yang tidak dikenal. Nah, nanti daftar nama ada tabel. Ini contoh tabelnya. Ini ada contoh daftar nama. Nanti Anda bisa amati dulu. Nanti bisa lihat tabelnya. Di situ tertulis ada nomor, nama, ya, kontak, nomor handphone atau WA gitu ya. Kemudian domisili, tempat dia tinggal ada di mana, di kota mana, ada tulis kotanya saja. Kemudian pekerjaan, ini penting Anda ketahui pekerjaannya apa. Apakah dia PNS, apakah dia karyawan swasta, kantor gitu ya. Kemudian di sana ada kolom-kolom yang bertuliskan FAST dan SP. Apa ini maksudnya? Nanti saya akan jelaskan. Nah, daftar nama ini sebaiknya Anda buat dalam buku yang besar ya. Kalau saya arahkan seperti ke buku folio F4
yang bergaris, atau mungkin sering dikenal dengan buku notulen gitu ya, buku folio F4. Itu sangat bagus, efektif, karena daftar nama ini biasanya kita gunakannya saat kita ada di rumah di malam hari, cenderung di malam hari. Kalau para mentor cenderung di malam hari, karena kita membuka di malam hari. Ini daftar nama yang akan kita kerjakan besok pagi, itu kita sudah buka di malam hari, kita udah siap-siap tandai ya. Kemudian setelah kita melakukan aktivitas di hari itu, biasanya malam harinya kita buka daftar nama itu lagi, kita kasih checklist atau progress gitu ya. Kemudian kita bahkan bisa menambahkan nama-nama baru. Tabel-tabelnya saya akan jelaskan. Tabel-tabel yang ada di daftar nama ini Anda bisa lihat. FAST, apa maksudnya? F ini sebenarnya panjangannya adalah finansial. Jadi kita akan menilai finansial dari calon mitra atau prospekan kita. Finansialnya kira-kira nilainya berapa. Kemudian A adalah antusias, antusiasme dia dalam merespon informasi positif dari kita ini seperti apa. Kemudian S itu supelitas, tingkat pergaulan dia. T adalah teachable, kemauan belajar dia seperti apa. Nah, nilainya kita cukup bikin yang mudah, yaitu cukup dinilai dengan skor 1, 2, atau 3. Kalau rendah berarti 1, kalau sedang berarti 2, kalau tinggi atau baik berarti 3. Itu cara menilainya ya. SP itu apa? SP adalah skala prioritas. Oke, sekarang kita belajar menilai dulu. Bagaimana cara menilainya? Pak, bagaimana kita bisa menilai finansial seseorang? Di sini ada beberapa cara yang kita bisa ketahui. Yang pertama, untuk menilai finansial adalah kita melihat pekerjaannya. Yang kedua, kita bisa lihat secara fisik dari handphone yang dia pakai. Dan yang ketiga adalah kendaraan. Nah, di situ kita bisa menilai seberapa kuat keuangannya. Berapa nilainya? Nah, Anda tahu bahwa di PTBS ini ada paket-paket pembelanjaan. Ini akan jadi indikatornya. Ada basic, ada reguler, dan seterusnya. Di sini, kalau misalnya orang ini itu finansialnya itu 0. 0 itu memang dia minus gitu ya. Minus itu mungkin bisa jadi dia tidak punya pekerjaan. Handphonenya juga mungkin nggak punya handphone, atau handphonenya itu biasa saja, nggak mahal gitu ya. Anda bisa nilai. Kemudian kendaraannya juga mungkin dia juga belum ada kendaraan, atau mungkin dia juga punya kendaraan butut atau kendaraan yang masih cicilan. Dari sana Anda tahu bahwa kalau dia paket basic saja tidak mampu, maka beri dia nilai 1 untuk finansialnya. Tidak mampu itu belum ada uangnya, atau uangnya itu memang sudah habis gaji dia gitu buat bayar cicilan. Handphone dia juga pas-pasan. Kalaupun kita bilang jual handphone dia juga nggak bisa dijual dengan senilai harga itu, mungkin ya, tidak lebih dari itu gitu ya. Sehingga kita lihat bahwa finansial dia ini kecil sekali, kita nilai dia dengan 1. Tapi kalau misalnya dia punya uang yang bisa bergabung dengan paket basic saja, itu kita bisa nilai dia dengan 2. Kemudian kalau dia bisa punya uang yang lebih banyak untuk bergabung, misalnya reguler, yang minimal reguler saja, berarti kita anggap dia itu sangat bagus finansialnya, kita nilai dia dengan 3. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Kemudian kita nilai yang kedua adalah A, antusias, ambition atau antusias. Semangat sukses dia, respon terhadap bisnis ini seperti apa. Ketika kita memprospek seseorang, kita mulai membuat daya tarik dengan kita menceritakan. Seperti kita mau lakukan edifikasi tentang video, tentang testimoni, atau tentang cerita orang-orang yang sukses, atau tentang sebuah acara, tentang solusi sukses, solusi bebas riba, dan sebagainya. Bagaimana respon dia terhadap apa yang kita katakan? Kalau cenderung negatif, dia nilainya berarti 1. Kalau misalnya positif, tapi dia cenderung pesimis, beri dia nilai 2. Tapi kalau dia positif dan optimis, bahkan dia ngotot mau berkorban, kapan acaranya di mana? Saya mau ikut deh besok gitu ya. Dia sangat antusias seperti itu, maka nilainya berarti 3. Bisa dipahami teman-teman ya. Ini adalah kita akan belajar bagaimana memahami prospek ya, memahami prospek dengan memberikan penilaian. Kemudian yang ketiga adalah S. Apa itu S? S adalah supelitas atau tingkat relasi, tingkat pergaulan. Dia supel dengan orang. Kalau dia pendiam, tertutup, penyendiri, jalan aja menunduk, susah untuk tersenyum, disapa tapi ya senyumnya dikit gitu ya, atau malah bahkan nggak senyum, kita kasih nilai 1 untuk tingkat supelitasnya. Biasanya ya cenderung dia temannya itu sangat sedikit karena kelompok tertentu aja. Kemudian kita kasih nilai 2 kalau dia memang pendiam tapi lebih terbuka. Terbuka gini, dia diam tapi kalau dia disapa itu dia masih bisa berkomunikasi dengan baik. Ketika kita ajak ngobrol, dia bisa ngobrol dengan baik. Cuma dia tidak pernah mengawali obrolan. Dia tipenya adalah tipenya orang kalau nggak diajak ngobrol mungkin nggak ngobrol. Nah ini kita bisa kasih
dia nilai itu 2. Kalau nilai 3 itu yang seperti apa? Dia supel banget. Kemudian dia itu tipe orang yang suka ikut komunitas, ikut kegiatan, kemudian pembuka obrolan. Dia itu suka nyapa duluan. Kalau ketemu orang mungkin jarak masih beberapa meter, dia sudah menyapa, hai, halo gitu kan, assalamualaikum, halo guys gitu kan, halo bro gitu kan. Itu adalah tipenya 3. Dia tipenya sangat supel, gampang menyapa orang, kemungkinan banyak temennya, karena orang-orang supel itu kemungkinan banyak temennya, termasuk orang-orang yang memiliki jabatan. Misalnya dia punya jabatan yang sangat strategis, meskipun kita nggak kenal dia, tapi dia punya jabatan, anggap saja dia nilainya 3. Kenapa? Karena orang yang memiliki jabatan itu dia memiliki kelebihan, dengan jabatannya dia bisa menghadirkan orang dengan jabatannya tersebut. Jadi kita anggap nilainya juga 3. Oke, selanjutnya adalah T, teachable, yaitu orang yang mau mendengarkan arahan, mau mendengarkan informasi dari orang lain. Tidak semua orang mau mendengarkan informasi dari orang lain, apalagi kalau yang ngomong lebih muda, ya kan? Kita nilai 1 jika orangnya itu susah untuk belajar, tidak pernah belajar. Kok tidak pernah belajar? Ya, dia biasanya kalau diberikan informasi, dia suka langsung menyela, nyolot gitu bahasanya ya, merasa pinter ya. Terus cenderung kalau mungkin dia mau datang ke sebuah info yang kita kasih, mungkin ya dia mungkin maunya yang gratisan lah. Ini cenderung orang yang kita anggap tidak mau belajar. Kita kasih dia nilai 1 ya. Kemudian kalau dia mau hadir ke acara, kita kasih promosi segala macam, tapi mau dia hadir, cuma harus dijemput mungkin baru hadir. Mungkin kalau diundang-undang aja dia mungkin susah juga hadirnya. Ada informasi bagus, dia bilang saya mau tahu. Tapi saat hari H itu pasti suka ada alasan, sehingga mungkin orang-orang semacam ini perlu dijemput. Nah, ini kategorinya kita bisa kasih dia nilai 2. Nah, orang yang kita kasih nilai 3 itu yang datang itu dengan antusias. Begitu kita kasih informasi, dia antusias ya. Dia langsung mau training ya. Dia trust kepada mentor, dia mudah mendengarkan orang lain bicara, dia tidak menyela obrolan, dan dia cenderung suka membaca. Mungkin Anda bisa amati teman-teman Anda suka baca buku-buku positif ya. Anda bisa lihat mungkin dia membaca buku-buku motivasi, atau buku-buku tentang kesuksesan, atau mungkin buku-buku pelajaran agama, atau buku-buku tentang pembelajaran ilmu lah ya, tentang ilmu gitu ya. Nah, ini biasanya orang-orang yang teachable, orang-orang yang haus terhadap ilmu. Kemudian mau berinvestasi untuk belajar. Dia pas diajak ke acara, dia itu bahkan tidak pernah mengharapkan gratisan. Dan bahkan dia ketika datang dia rela mau bayar sendiri. Dia nggak tanya nanti dibayarin nggak sama kamu itu, ataupun kalau tanya dia bilang nanti saya bayar sendiri. Ini tipenya mungkin kita bisa bilang dia ini teachable sekali. Kita kasih dia nilai 3. Sampai sini paham teman-teman? Ya, nanti Anda bisa ulang lagi dan Anda bisa obrolkan lagi bersama tim leader Anda ya untuk penilaian FAST ini. Tapi Anda harus paham benar-benar cara menilai dengan benar, karena ketika Anda menilainya salah, maka ya bisa jadi perlakuan Anda ke depannya juga akan salah. Ini penting sekali untuk membuat pembelajaran Anda sebagai orang yang akan profesional di bidang ini. Oke, sekarang kita sudah memiliki contoh tabel-tabel. Di sini ada beberapa nama yang sudah ada nilainya. Anda lihat nama Ahdan di sini dia bernilai F-nya 3, A-nya 3, S-nya 3, T-nya 3, total 12. Berarti ini sangat maksimal ya. Semua nilainya 3. Ini paling bagus. Kemudian ada Budi yang nilainya F-nya 1, A-nya 2, S-nya 2, T-nya 3, totalnya 8. Ada Mas Nur ya dengan nilai 1313. Kemudian ada Agus 3311, ada Alfredo 3131, kemudian ada Dodol 1111, namanya Dodol juga ini. Dan ada Anda. Nah, Anda ini masih kosong. Silakan jujur menilai diri Anda sendiri. Sekarang Anda F-nya berapa, antusiasmenya berapa? Kalau Anda bingung, Anda coba bayangkan saja antusiasme Anda saat ini, saat Anda diajak oleh leader Anda, mentor Anda mengikuti sebuah acara. Bagaimana respon Anda? Kira-kira Anda suka ngeles enggak? Nah, Anda coba jujur, Anda nilai sendiri dulu. Kemudian fokus pada contoh di atas. Itu ada yang saya kasih tanda merah. Tanda merah ini artinya prioritas yang harus kita tingkatkan nilainya. Misalnya Budi, finansialnya 1, tapi kita lihat antusiasmenya bagus kan, 2 dia. Supelitasnya juga lumayan, 2. Teachable-nya juga bagus, 3. Artinya Budi ini itu orangnya bagus. Dia berpotensi banget untuk bisa menjadi tim Anda yang bagus. Hanya saja dia punya kelemahan, finansial dia di awal itu sangat rendah. Di awal, ingat, finansial dia di awal sangat rendah. Maka kalau Anda melihat orang yang seperti ini, fokus yang Anda sampaikan ke dia adalah berikan dia solusi-solusi tentang finansial. Bagaimana supaya dia bisa bergabung? Solusi apa? Berikan inspirasi-inspirasi. Jadi bukan Anda hanya menekan dia dengan bergabung ya, tapi Anda harus berikan dia solusi, ide-ide, inspirasi yang membuat dia terinspirasi. Contohnya misalnya Anda berikan contoh kepada Budi bahwa dulu saya juga nggak punya uang gitu ya,
tapi Anda berikan contoh yang membuat dia terinspirasi untuk dapat uang itu dari mana gitu. Apakah dari jual sesuatu yang bisa dijadikan join? Dia perlu kisah-kisah itu. Bahkan kalau Anda ajak dia ke seminar, sebenarnya fokuskan dia untuk melihat testimoni-testimoni cara orang itu bergabung. Orang-orang yang mungkin seperti dia kok bisa bergabung, itu gimana caranya padahal nggak punya uang. Nah, itu yang penting dari sosok dari Budi ini. Oke, kemudian Anda bisa lihat lagi yang kedua, di sini ada Mas Nur ya, finansialnya itu ada tanda merah, supelitasnya ada tanda merah. Di sini problemnya lebih ganda, dia finansialnya rendah, supelitasnya juga rendah. Bisa nggak orang semacam ini kita ajak bergabung? Bisa. Bisa nggak dia sukses? Bisa. Tapi Anda juga perlu tahu cara membawa orang semacam ini. Dia tidak supel. Anda harus ajak dia ketemu teman-teman Anda, ajak dia bergaul, ajak dia senang gitu kumpul dengan teman-teman Anda, supaya dia lebih merasa dia punya teman baru. Nah, dia nanti akan merasa nyaman di sana. Kemudian ada Agus dengan supelitas yang rendah, teachable-nya rendah. Nah, teachable yang rendah ini sangat berat ya. Teachable yang rendah ini sangat berat karena kita harus mengajak dia untuk ke pertemuan. Kalau perlu diculik. Kalau dia teachable-nya rendah, kita harus motivasi dia terus untuk ikut acara, ikut belajar dan sebagainya. Harus terus. Kemudian di sini ada penilaiannya bagaimana? Kalau skala prioritas total yang sebelah kanan Anda lihat, nilai SP-nya itu lebih kecil dari nilai Anda, maka gunakanlah untuk berlatih presentasi sendiri. Nggak usah ngajak upline, nggak usah ngajak tim, sendiri aja. Karena itu lebih kecil dari diri Anda. Jadi Anda harus bisa berlatih sendiri. Kalau sama Pak, gimana? Kalau nilainya sama, skala prioritasnya, Anda sendiri lebih bagus atau Anda bersama partner, bisa jadi bersama mitra Anda atau bersama sponsor terdekat Anda juga boleh. Kemudian kalau lebih tinggi dari saya gimana skala prioritasnya? Kalau lebih tinggi tentunya lebih bagus kalau Anda bisa hadirkan bersama orang yang lebih sukses dari Anda ya, yang nilainya yang setara dengan dia. Tapi tetap saja di sini boleh nggak kalau saya sendiri? Boleh, Anda sendiri boleh, tapi Anda harus edifikasi untuk bisa ketemu dengan orang yang lebih sukses dari Anda. Itu ketika nilainya di atas Anda. Nah, ini tentang bagaimana penanganannya. Kemudian, Pak, potensi mitra-mitra yang nilainya kecil ini berpotensi join nggak? Berpotensi sukses nggak? Berpotensi. Cuma di sini ada perbedaan saja. Kalau misalnya Anda ketemu yang FAST-nya full bagus, tentu dia kita anggap sebagai super leader karena joinnya cepat, relasinya bagus, teachable-nya juga bagus, maka ini super leader. Jangan sampai nggak closing orang semacam ini. Kemudian kunci leader itu adalah A, antusias, supelitas, teachable, bukan finansial. Finansial itu adalah untuk percepatan join. Finansial untuk percepatan join, tapi bukan menjadi duplikasi leader utama. Bukan. Finansial itu bukan masalah utama, masalah yang terakhir gitu ya, nomor yang terakhir. Nomor satunya adalah antusias. Maka di sana ditulis kalau Anda ketemu orang yang F-nya tinggi, finansial tinggi, A-nya tinggi, bisa jadi closingnya cepat karena F-nya tinggi, A-nya tinggi. Tapi kalau F-nya tinggi, A-nya rendah, S-nya doang yang tinggi, F sama S yang tinggi, maka ini bisa jadi sumber closing. Selama Anda layani dia, Anda temani dia, orang berfinansial tinggi dengan supelitas tinggi, Anda bisa dapat banyak closingan di sana. Tapi orang tipe ini biasanya mintanya dilayani karena dia antusias belajarnya kurang, mintanya dilayani gitu ya. Nah, kalau yang A-nya tinggi, kemudian supelitas tinggi, tentu itu sangat bagus. Apalagi teachable tinggi, wah itu sangat-sangat bagus. Anda prioritaskan orang-orang yang dengan antusias dan teachable yang tinggi. Apalagi kalau finansialnya juga tinggi, itu prioritas karena cepat closing ya kan. Nah, inilah teman-teman cara membaca daftar nama supaya teman-teman nanti juga bisa memahami bagaimana memainkan peran di dalam proses ini.